Shalom saudaraku, apa kabar Anda semua? Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap dalam damai sejahtera dan tetap bersemangat untuk terus hidup berserah dan mengandalkan Tuhan yang akan menuntun hidup kita semua dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Mari kita berdoa dulu untuk mengawali renungan hari ini. Allah Bapa Surgawi, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa berterima kasih serta mengucap syukur karena kami sungguh merasakan segala kemurahan dan penyertaan-Mu yang sudah kami rasakan dalam hidup ini dari hari lepas hari. Bapa, senantiasa kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, jika kita melihat zaman sekarang ini, banyak godaan untuk kita menggunakan cara-cara yang tidak benar dalam memenuhi perkara duniawi. Dan hal ini juga terjadi kepada orang yang percaya pada Tuhan. Banyak orang percaya sekarang ini tidak mampu lagi mempertahankan kebenaran di dalam hidupnya. Godaan dunia yang begitu menarik seringkali menghilangkan kemurnian iman kita kepada Tuhan. Akan tetapi firman Tuhan selalu dengan jelas mengingatkan kita supaya jangan kehilangan iman oleh karena godaan yang ada di sekitar kita. Kita senantiasa diingatkan supaya kita mampu berdiri dengan teguh dalam kebenaran, yang berarti mempertahankan sebuah kebenaran menjadi sebuah keharusan bagi orang percaya. Melalui firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar, hal ini memberikan sebuah kepastian kepada kita bahwa persekutuan dengan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena melalui persekutuan yang erat dengan Tuhan sebagai sumber kebenaran itu, maka kita akan tetap berdiri kokoh dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan pada Amsal pasal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Saudaraku, Alkitab menuliskan bahwa kemenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Orang benar adalah orang yang mengerti cara hidup benar, termasuk memilih hal yang benar sekalipun ada tawaran menggiurkan untuk melakukan hal yang jahat. Orang benar adalah orang yang tidak takut akan risiko yang harus dihadapi ketika ia memilih untuk tetap berada di jalur yang benar. Tuhan pun tahu cara menghargai umatnya yang dengan tetap teguh berdiri demi kebenaran, sekalipun seluruh dunia melakukan hal yang sebaliknya. Kenangan kepada orang yang demikian akan terasa manis sampai kapanpun juga. Saudaraku, dunia ini memang sedang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran. Hal-hal yang dahulu dianggap benar, sekarang bisa menjadi abu-abu atau dianggap salah. Beranikah kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan kebenaran dalam segala perkara? Saudaraku, kita semua harus berani berbeda dengan dunia ini. Berani berbeda karena hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, dalam firman ini Paulus berusaha mengajak orang percaya yang ada di kota Korintus supaya senantiasa berdiri teguh dalam kebenaran. Karena memang pada saat itu ada banyak anggapan bahwa mengimani kebangkitan Kristus menjadi sebuah kesia-siaan yang tiada arti. Namun nasihat Paulus tersebut mempertegas bahwa mengimani Kristus itu bukanlah kesia-siaan. Karena itu Paulus tekankan supaya setiap orang percaya jangan ada rasa putus asa, walaupun banyak cibiran yang harus mereka terima karena iman kepada Kristus. Saudaraku, sebagai ilustrasi tentang berdiri teguh dalam kebenaran, kita bisa memperhatikan bagaimana berbagai macam tanaman itu hidup. Seperti halnya sebuah tanaman, misalnya pohon kurma, yang senantiasa bertumbuh. Ada beberapa jenis tanaman yang harus bertumbuh ke bawah, yaitu akarnya bertumbuh dan semakin kuat yang diikuti dengan pertumbuhan ke atas. Setelah akar itu kuat tertanam di dalam tanah, dia baru bertumbuh ke atas. Hal ini menggambarkan kehidupan kita yang harus semakin berakar di dalam Kristus. Sehingga jika akar itu kuat, maka untuk bertumbuh ke atas, apapun situasi, apapun keadaan di sekeliling kita, tidak akan membuat kita tumbang, melainkan tetap kokoh berdiri. Tujuan dari kehidupan ini adalah untuk bertumbuh dan berbagi. Ada buah-buah yang dihasilkan melalui kehidupan kita, baik itu secara karakter, secara kerohanian, baik itu buah yang dinikmati oleh keluarga, buah berupa kesehatan, dan dalam segala hal, sehingga hidup kita menjadi berkat dan kita akan terus bertumbuh jika kebutuhan kita untuk bertumbuh itu nyata dalam hidup kita. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudaraku, semua orang ingin hidupnya terus bertumbuh, menjadi kuat dalam kemenangan. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami hidup yang terus bertumbuh? Poin yang pertama, memilih apa yang masuk dalam pikiran kita. Saudaraku, jika kita memasukkan pemikiran-pemikiran palsu dalam hidup kita, maka kehidupan ini akan menjadi palsu juga. Jika kita memasukkan hal-hal yang menakutkan dari media massa, media sosial, atau media cetak, maka hidup kita pun akan diliputi dengan rasa ketakutan. Oleh sebab itu, kita harus memasukkan kebenaran-kebenaran yang telah diuji berdasarkan firman Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, arahkan fokus kita hanya kepada Yesus saja, sehingga kita bisa bertumbuh ke arah Dia, Tuhan kita. Percayalah saudaraku, bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Poin yang kedua, berpegang dalam kebenaran akan kasih Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Saudaraku, setiap kebenaran yang kita terima melalui pengajaran yang disampaikan
jika diterima tanpa dasar mengasihi Tuhan, maka semuanya itu akan berlalu begitu saja dan hanya menjadi sebuah pengetahuan belaka. Pengetahuan itu memang penting, dan pemahaman dari pengetahuan juga penting. Tetapi hikmat bagi hidup kita adalah firman Tuhan. Semua yang kita pegang dan hidupi harus didasari karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga pertumbuhan yang kita alami adalah hasil dari kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Poin yang ketiga, bertumbuh ke arah Kristus. Proses bertumbuh ke arah Kristus adalah proses di mana kita membiarkan Kristus menyatakan dirinya lebih lagi di dalam dan melalui kita. Kristus yang ada di dalam kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia Tuhan akan berkarya dan bergerak mengubah hidup kita sesuai dengan rencananya, sesuai dengan rancangannya, sehingga kita tidak gentar saat menghadapi situasi apapun. Bertumbuh ke arah Kristus juga bertumbuh dalam kematangan, di mana kita hanya berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ke arah Dia, dan mengizinkan kekuasaannya terus bergerak dalam hidup kita untuk kita menikmati janji-janji Tuhan. Pertumbuhan ke arah Kristus juga menghasilkan keputusan untuk meningkatkan kapasitas kita, menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seiring dengan kemajuan teknologi, kita pun makin mudah mengakses berbagai macam informasi. Bahkan ada istilah informasi ada di ujung jari kita. Tidak hanya itu, kita juga mengalami situasi yang di dalamnya bermacam-macam informasi membanjiri, mendatangi kita dari segala penjuru, dan itu memenuhi dalam kehidupan kita. Masalahnya, di antara sekian banyak informasi tersebut, tidak semua informasi itu dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Ada pula informasi yang tidak benar dan malah menyesatkan. Informasi yang tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya atau data-datanya yang ditampilkan salah. Bahkan informasi itu yang memutarbalikkan fakta jauh dari kebenarannya. Informasi semacam ini mesti kita waspadai karena dapat menyesatkan kita. Mari kita baca Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudaraku, jemaat di Efesus hidup di tengah-tengah perkembangan berbagai macam pengajaran. Namun tidak semua pengajaran tersebut baik dan sesuai dengan panggilan iman Kristen. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasehati jemaat agar dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Hanya dengan demikian, mereka tidak akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia yang menyesatkan itu. Apa yang menjadi ciri kebenaran yang sejati? Bagi Rasul Paulus, kebenaran yang sejati mendorong jemaat untuk bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus. Ketahuilah saudaraku, dengan berpegang kepada kebenaran, berarti kesediaan untuk berusaha mencari kebenaran yang sejati. Untuk itu diperlukan akal sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang bening tentunya. Dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan, maka satu
satu-satunya pedoman kita adalah Kristus, Sang kebenaran sejati. Dalam setiap situasi kita bertanya, apakah hal itu mengarahkan kita kepada Kristus atau kepada yang lain? Inilah yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita, menguji setiap informasi atau apapun yang masuk dalam hidup kita. Selalu kita bertanya, apakah hal itu mengarahkan kita kepada Kristus atau kepada yang lain? Karena Dia adalah Roh kebenaran yang memuliakan Kristus. Kalau kita menguji dengan roh kebenaran yang ada pada kita bisa tahu mana informasi yang benar dan mana informasi yang menyesatkan, bahkan yang akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, inilah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita, yaitu kemenangan. Lewat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, kemenangan yang sejati itu sudah Tuhan kerjakan bagi setiap orang-orang yang percaya. Seperti seorang pelari, ada bagian yang harus kita kerjakan jika kita mau hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Sang pelari itu harus berlari sesuai jalur yang ada, yang nantinya akan mengarahkan kehidupan kita memasuki jalur kemenangan. Rasul Paulus menyatakan, ada kemenangan bagi diri kita yang sudah diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita belajar dari teladan kehidupan Tuhan, ketika Dia melayani di muka bumi, saat Tuhan Yesus ada di muka bumi, sumber kemenangannya adalah ketika Dia terus berjalan bersama dan di dalam kehendak Allah Bapa. Pelayanan Tuhan Yesus tidak pernah terlepas dari persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Sebagai penutup renungan hari ini, saya ingin tekankan pada saudara bahwa kunci untuk hidup dalam kebenaran yang membawa kepada kemenangan dalam kehidupan kita adalah dengan terus melekat kepada Tuhan, hidup dengan tidak bercela dan menjalaninya dengan kerendahan hati. Selamat menikmati kehidupan yang berkemenangan dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, supaya kami dalam kebenaran-Mu. Bapa, dalam menjalani hidup yang benar, kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus, agar setiap langkah kami senantiasa dikuatkan dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Juga senantiasa ada sikap rendah hati, terutama di saat kami Engkau izinkan menjadi berhasil. Kami tidak menjadi sombong dan tetap rendah hati dalam menerima berkat-berkat kemenangan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya akan kasih dan pembelaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih itu nyata terpancar dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, pulihkan dan pakailah hidup kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa
untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu ya Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan hidupnya, dengan beban beratnya, dengan segala persoalan yang ada. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka, saudara-saudara kami, boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan, dan jadilah pemenang. Haleluya, amin. Jangan lupa bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali, Shalom, Tuhan memberkati.